Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Terima kasih karena saya diperkenankan untuk berbagi apa yang saya pahami ya terkait soal beberapa situasi belakangan ini di depan teman-teman kawan-kawan sekalian. Saya lihat pemuda-pemuda yang sangat luar biasa yang tentunya akan menjadi pemilik masa depan dari perjuangan ini. Kawan-kawan sekalian, sesuai dengan apa yang saya diminta di dalam undangan ya untuk berbicara tentang bagaimana proyek strategis nasional PIK 2 secara spesifik dan kemudian bagaimana siasat rakyat dalam menghadapi dalam melakukan perjuangan melawan proyek strategis nasional. Pertama, kita harus menyatukan pemahaman kita tentang apa itu proyek strategis. Proyek strategis kalau dalam definisi ya namanya strategis, berarti dia adalah sesuatu hal yang kalau dia dijalankan maka dia akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap rakyat, terhadap negara. Kalau dia tidak dijalankan maka dia akan berdampak yang buruk, yang signifikan juga terhadap kemajuan rakyat dan bangsa. Akan tetapi dalam kenyataannya yang implementasinya proyek strategis yang dijalankan sejak era pemerintahan Jokowi, strategis ini kemudian hanya dimaknai pada bagaimana proyek itu dapat memberikan keuntungan terhadap siapa yang memiliki proyek. Kenyataannya seperti itu. Anggap saja seperti PIK 2. Ya, PIK 2 menjadi proyek strategis bagi aguan, bagi Jokowi. Sedangkan bagi rakyat, kehadiran PIK 2 sebagai proyek strategis justru adalah ancaman bagi rakyat itu sendiri. Sejauh yang kami dapatkan investigasi bahwa kawasan PIK 2 itu mencapai angka 82 desa yang terdampak secara langsung dari pembangunan PIK 2, mulai dari Kecamatan Kosambi di Kabupaten Tangerang yang ujungnya nanti sampai ke Karangantu, Serang Kota. Sampai di situ ada 82 desa yang beririsan yang akan terdampak secara langsung dari pembangunan proyek ini. Walaupun kemudian mereka mengklarifikasi bahwa sesungguhnya yang masuk di dalam proyek strategis itu tidak lebih dari hanya 1.755 hektar saja, yang itu adalah kawasan mangrove, kawasan hijau yang itu di bawah klaimnya perhutani. Jadi kawasan-kawasan yang selama ini dirampas, diuruk, ya, selama ini di rumahnya digusur, itu kemudian belakangan diklarifikasi bukanlah proyek strategis nasional. Akan tetapi kenyataannya di lapangan bahwa semua kawasan ini diklaim sebagai proyek strategis nasional oleh yang menjalankan proyeknya. Itu kenyataannya di lapangan. Bahkan kami menemukan bahwa ketika PIK 2 belum mendapatkan status, menyandang status proyek strategis, harga angka pembebasan tanah, misalnya angka pembebasan bangunan itu mencapai 1,5 juta sampai dengan angka 3 juta per meter persegi sebelum menyandang status proyek strategis nasional. Tetapi ketika menyandang status proyek strategis nasional, angka itu menjadi turun sampai dengan angka 300.000 terakhir yang ditawarkan sampai dengan saat ini untuk rumah bangunan. Sedangkan untuk tanah kosong, rumah sawah, kemudian tambak itu jauh lebih kejam.
dihargai dengan angka paling rendah itu 20.000 per meter sampai dengan angka tertinggi 150.000 per meter. Artinya bahwa status proyek strategis nasional oleh Aguan, oleh Antoni Salim atau oleh PT PANI sebagai perusahaan pengembang itu dimanfaatkan benar untuk semakin brutal melakukan perampasan tanah, semakin barbar dan semakin kejam dalam melakukan perampasan tanah dan ruang hidup rakyat. Bukan hanya tanah, bukan hanya sawah, bukan hanya tambak, tapi bahkan lautan dan rumah-rumah. Di salah satu kawasan namanya, di salah satu kecamatan namanya Truknaga, di satu desa namanya Desa Muara, dari beberapa RT, sekarang tersisa hanya 2 RT saja yang tersisa. Rumah yang tersisa itu hanya tinggal 2 RT saja, sedangkan yang lainnya sudah lebih dulu digusur, dihabisi rumah-rumahnya. Sehingga sekarang yang tersisa hanya 2 RT. 2 RT ini yang disisakan penuh dengan ancaman setiap hari. Rumah-rumah yang tersisa ini mulai dari banjir, genangan, tidak adanya saluran pembuangan air, sehingga setiap hari masyarakat yang tersisa itu dipaksa untuk bagaimana agar merasa tidak nyaman di tempat tinggalnya. Inilah yang kita sebut sebagai pemaksaan. Inilah yang kita sebut sebagai sebuah upaya pemaksaan. Benar mungkin bahwa sejauh ini belum ada orang yang berani speak up bahwa ada pemaksaan secara langsung dalam proses pembebasan tanah atau pembebasan bangunan. Akan tetapi proses itu berlangsung secara tidak langsung yang esensinya adalah memaksa orang untuk melepaskan tanahnya. Karena dalam pemahaman kami, melepaskan tanah secara paksa, entah itu dengan proses jual beli atau ganti rugi, tetap itu adalah bagian dari perampasan tanah. Karena ada ketidaksukarelaan dalam proses itu. Tapi kenapa kemudian rakyat terpaksa melepaskan tanahnya, misalnya melepaskan sawahnya? Kalau bangunan seperti tadi contohnya, bagaimana orang nyaman untuk hidup, bertahan hidup di situ ketika setiap hari mereka harus berhadapan dengan genangan banjir, mereka tidak bisa beraktivitas karena setiap hari rumah mereka tergenang, bukan hanya halaman, bukan hanya jalan, tetapi sampai masuk ke rumah-rumah mereka, dan itu berlangsung sangat panjang. Itu membuat situasi yang tidak nyaman, yang memaksa orang suka tidak suka akhirnya bersedia untuk melepaskan tanahnya, melepaskan rumahnya. Sawah, kenapa kemudian banyak rakyat yang kemudian akhirnya melepaskan sawahnya? Bagaimana tidak melepaskan sawah? Karena sungai-sungai mereka telah diuruk terlebih dahulu. Air-air irigasi mereka sudah tidak bisa lagi masuk ke sawah-sawah mereka. Padi sudah tidak bisa lagi tumbuh dengan baik. Tambak-tambak mereka tidak ikan bandeng mereka sudah tidak bisa lagi hidup dengan normal karena sudah tidak lagi ada air yang bisa masuk. Sirkulasi airnya sudah tidak baik. Inilah yang kemudian memaksa banyak rakyat yang berada di kawasan PIK 2 kemudian terkesan seolah-olah sukarela melepaskan tanahnya. Sejak kapan situasi ini terjadi? Kalau kita mau cross check panjang, sebenarnya berbicara PIK 2 ini sudah sangat panjang. Agra sendiri membicarakan PIK 2 ini sebenarnya sejak era 2014, 2015. Sejak mulai pembangunan PIK 1 dan reklamasi yang kemudian itu bersamaan dengan rencana ekspansi menuju PIK 2. Walaupun kemudian ini menjadi sesuatu hal yang sangat besar terbicarakan di situasi yang sekarang. Akan tetapi sebenarnya proses itu sudah berlangsung secara struktural dalam periode yang sangat panjang. Sudah pernah melahirkan korban sebelumnya. Ada teman-teman nelayan di kawasan Dadap yang bahkan sempat sampai pernah dikriminalisasi. Jauh sebelum muncul banyak lagi yang lain ternyata yang kemudian juga mengalami hal yang serupa. Itu kawan-kawan sekalian. Artinya kalau kita tarik ke tadi ya, ke jauh lebih panjang historinya, artinya bahwa perencanaan tentang pembangunan PIK 2 ini bukan muncul di 1 tahun 2 tahun kemarin, tetapi sesuatu hal yang sudah terencana secara struktur sejak lama.
Apakah kemudian proses semacam pemagaran, kenapa kemudian sejak awal kita menyimpulkan bahwa pemagaran laut kemarin adalah bagian dari rencana yang dijalankan PIK 2? Karena proses itu telah lebih dahulu dikerjakan oleh PIK 2 sejak 2015. Bagaimana mereka membangun pantai pasir putih yang kemudian sekarang ada logo Aloha besar di kawasan PIK 2, itu dibangun dari hal yang serupa. Tapi waktu itu memang tidak sepanjang sekarang, hanya berapa ratus meter, kemudian jarak dari pesisir juga tidak seluas sekarang. Kalau tidak salah waktu itu sekitar 50 sampai hanya 100 meter dari kawasan pesisir yang dipagari, yang kemudian tiba-tiba secara diam-diam direklamasi. Apa keuntungan bagi PIK 2? Dari situ mereka tidak perlu lagi capek-capek mengurus izin pengelolaan kawasan laut, yang sudah pasti ketika izin itu diminta pasti akan kemudian melahirkan gejolak. Sehingga yang dilakukan oleh PIK 2 adalah diam-diam mereklamasi itu tanpa harus mengurus izin reklamasi dan segala macam, tetapi melalui proses seolah-olah ganti rugi. Jadi ada pemiliknya, itu adalah kawasan, kalau ya seperti yang sekarang banyak dibicarakan lah bahwa itu adalah tambah, abrasi dan segala macam. Tapi sebenarnya itu adalah skema yang sudah direncanakan. Laut dipagari, kemudian nanti direklamasi, tiba-tiba muncul orang untuk mengakui bahwa itu tanah garapannya, sehingga proses yang dilakukan bukan perizinan pengelolaan kawasan laut, tetapi ganti rugi. Kepada siapa diganti rugi? Kepada orang-orang yang sebenarnya juga sejak lama kita pahami itu memiliki relasi yang sangat dekat dengan orang-orang PIK 2, sangat dekat dengan PT Pani, sangat dekat dengan Aguan, yang juga belakangan sudah disepil oleh banyak kawan tentang siapa saja orang-orang itu. Yang itu memang pemain-pemain sejak lama. Kenapa orang begitu yakin bahwa itu adalah orangnya? Karena memang sejak lama ya itu saja orangnya. Dan apakah itu menjadi pengetahuan yang sangat khusus? Tidak. Itu menjadi pengetahuan yang umum di tengah masyarakat. Problemnya adalah tidak ada yang berani speak up. Kenapa tidak berani speak up? Karena tindasannya sangat kejam. Ancamannya sangat keras. Kami punya pengalaman di Desa Muara misalnya, ketika kawan-kawan warga di Desa Muara hanya memasang spanduk soal menolak harga 300.000 yang ditetapkan PIK 2 atas bangunan mereka, mereka diancam untuk ditangkap. Mereka dipanggil oleh kepala desanya, kemudian mendapatkan walaupun ancaman, tetapi bagi rakyat yang pemahamannya ya terbatas mengenai hal-hal normatif, itu suatu hal yang menyeramkan. Mungkin bagi para aktivis ya, bagi para intelektual mungkin itu adalah hal yang biasa. Ketika itu tidak mampu dibuktikan bahwa tidak ada salahnya, mungkin masih bisa berbicara. Tapi bagi rakyat berbeda. Bagi rakyat berbeda. Ancaman itu bisa hal yang soft saja, itu adalah bagian dari ancaman, termasuk hal-hal semacam itu. Dan itulah yang kemudian dalam periode yang lama terjadi, dan proses menakut-nakuti itu adalah terjadi dalam periode yang sangat panjang, yang sangat lama, membuat itu menjadi mengakar. Apa sebenarnya yang dihadapi setiap hari? Bagaimana kejamnya penindasan yang dilakukan oleh PIK 2, bagaimana kejamnya penindasan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana dari proyek strategis nasional PIK 2 setiap hari terhadap mereka tidak lagi mampu dibicarakan. Gitu. Saya sederhana agar menawarkan agar kita bagaimana kemudian gerakan yang paling penting sekarang dilakukan oleh gerakan rakyat itu adalah membersamai teman-teman nelayan, membersamai petani, membersamai warga yang terdampak itu untuk meningkatkan, mengincrease kesadarannya, memberikan pemahaman tentang apa hak-hak yang harus didapatkan, memahamkan tentang bagaimana kemudian harus berjuang bersama-sama. Mereka yang terdampak, mereka yang setiap hari mendapatkan penindasan, mereka lah yang harus kita tingkatkan kesadarannya untuk berani memperjuangkan dirinya. Kawan-kawan sekalian, nah ketika situasi ini semua sudah mampu kita pahami secara bersama, maka disitulah arti penting dari bagaimana kemudian gerakan rakyat itu tumbuh dan
mempersatukan diri sebagai satu gerakan yang memang saat ini kami juga memahami bahwa oposisi satu-satunya itu adalah gerakan rakyat itu sendiri. Tidak ada oposisi lain yang saat ini bisa diharapkan rakyat selain gerakan rakyat itu sendiri. Di tengah semua oposan itu sudah terkonsolidasi dalam klik yang berkuasa, sedangkan rakyat itu hanya akan menjadi objek penderita dari semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih perpanjang di diskusi kalau ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.